Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zidan Atami, akan sedikit menjelaskan tentang akuntansi, laporan keuangan, standar akuntansi, badan usaha, pembentukan dan likuidasi badan usaha, pelaporan segmen, periode pelaporan keuangan, dan pelaporan interim. Yang pertama ada akuntansi. Akuntansi adalah sebuah proses mencatat, meringkas, mengklarifikasikan, mengolah hingga menyajikan data transaksi. Dan menurut Charles Thomas Horngren dan Walter Titer Harrison, akuntansi merupakan suatu sistem atau alat informasi yang digunakan sebagai mengukur aktivitas bisnis, pengolahan data menjadi pelaporan, dan sebagai alat untuk menyampaikan hasil untuk para pengambil keputusan pada suatu lembaga atau perusahaan. Lalu ada bidang-bidang akuntansi juga, diantaranya adalah ada akuntansi keuangan. Akuntansi keuangan ini berkaitan dengan suatu unit ekonomi secara keseluruhan dan pelaporannya untuk pihak-pihak luar perusahaan dan bersifat serbaguna karena menyajikan laporan keuangan yang meliputi neraca, laporan laba rugi, dan laporan perubahan modal atau laba ditahan selama jangka waktu tertentu. Yang kedua ada akuntansi pemeriksaan. Bidang ini berhubungan dengan audit yang dilakukan pada laporan yang dihasilkan dari akuntansi keuangan. Tujuannya agar informasi yang disajikan dapat dipercaya oleh eksternal dan menilai efektif dan efisiensinya perusahaan. Yang ketiga ada akuntansi biaya. Bidang akuntansi yang mencatat dan menghitung serta menganalisa sebuah data biaya produksi suatu barang produk. Yang keempat ada akuntansi manajemen. Sistem akuntansi yang berkaitan dengan ketentuan dan penggunaan informasi akuntansi sampai menyajikan bentuk pelaporan suatu satuan usaha untuk kepentingan internal, yaitu manajer atau manajemen dalam suatu organisasi, dan menjadikan dasar kepada manajemen untuk membuat keputusan bisnis berupa perencanaan, perorganisasian, pengarahan, dan pengendalian yang akan memungkinkan manajemen akan lebih siap dalam pengelolaan dan melakukan fungsi kontrol. Yang kelima ada akuntansi perpajakan. Akuntansi perpajakan ini diterapkan dengan tujuan untuk menetapkan besarnya pajak berhutang. Lalu yang keenam ada akuntansi pemerintahan, merupakan suatu aktivitas pemberian jasa untuk menyediakan informasi keuangan pemerintahan berdasarkan proses pencatatan, pengikhtisaran, pengklarifikasian suatu transaksi keuangan pemerintah serta mentafsirkan atas suatu informasi keuangan. Yang ketujuh ada akuntansi anggaran, salah satunya bidang akuntansi yang berkaitan dengan perencanaan pengeluaran perusahaan yang kemudian bertujuan membandingkan dengan pengeluaran yang sebenarnya atau aktual. Selanjutnya ada akuntansi perbankan, merupakan proses akuntansi yang berkaitan langsung dengan transaksi dan data keuangannya secara sistematis, juga meliputi pencatatan, analisa, klarifikasi, dan penafsiran data keuangan yang berguna untuk pihak internal atau nasabah. Lalu ada akuntansi internasional. Akuntansi yang khusus untuk transaksi internasional, berisi tentang prinsip antara akuntansi negara yang berbeda dan penyelarasan berbagai standar akuntansi dalam bidang pajak, auditing, dan sebagainya. Lalu ada akuntansi pendidikan. Akuntansi yang berkaitan dengan dunia pendidikan. Akuntansi baik tenaga pengajar atau dosen akuntansi yang mengajarkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan akuntansi, maupun siswa-siswa yang mempelajari akuntansi. Lalu ada akuntansi sosial. Akuntansi sosial ini berproses mengkomunikasikan dampak sosial dan lingkungan dari tindak ekonomi organisasi untuk kepentingan kelompok tertentu dalam masyarakat dan untuk masyarakat luas. Lalu ada manfaat akuntansi. Manfaat yang pertama itu untuk menjaga sumber daya perusahaan, dalam hal ini bisa berupa aset dan properti perusahaan. Dengan akuntansi maka kita bisa mengetahui jumlah penyusutan aset dengan metode yang tepat. Pencatatan dan pelaporan. Dengan akuntansi maka dapat merekam dan mencatat secara detail setiap transaksi yang terjadi di perusahaan.
Ini bermanfaat bagi internal ataupun eksternal. Dengan mengetahui laporan tersebut, kita dapat jadi tahu apakah perusahaan mengalami profit atau loss pada suatu periode. Yang ketiga ada membuat analisis. Membuat analisis dan menafsirkannya dalam bentuk data keuangan perusahaan. Ini bermanfaat bagi para manajer untuk membuat keputusan atau strategi untuk perusahaan. Membuat klarifikasi. Dengan pengelompokan ini, maka akan lebih mudah dalam memahami informasi yang disampaikan. Meeting legal. Ini berhubungan dengan pengembangan dan perencanaan sebuah sistem. Contohnya sebuah sistem yang digunakan untuk memastikan laporan dan catatan keuangan yang memenuhi syarat hukum. Selanjutnya ada siklus akuntansi. Analisis transaksi akuntansi untuk mencari informasi terkait apa saja jenis transaksi yang terjadi dalam satu periode akuntansi dapat berupa penjualan, pembelian, dan pemesanan barang. Yang kedua itu ada pembuatan jurnal. Jurnal ini pencatatan dasar dalam dokumen resmi berupa faktur pembelian maupun penjualan yang didapat sebagai tanda bukti yang sah. Lalu ada buku besar. Dari jurnal ke buku besar merupakan buku catatan akuntansi yang digunakan untuk mencatat dan menyimpan transaksi akuntansi yang bersifatnya mempengaruhi terhadap aset, ekuitas, dan liabilitas perusahaan. Selanjutnya ada buku besar pembantu. Merupakan buku besar khusus digunakan untuk mencatat akun tertentu serta perubahan-perubahannya secara lebih rinci, atau buku besar pembantu sebagai peluasan buku besar. Selanjutnya ada neraca saldo. Berisi uraian akun lengkap dengan data saldo pada periode tertentu untuk validasi data dan mengecek kesamaan data debit serta kredit serta posting buku besar. Lalu ada jurnal penyesuaian untuk mengakui pendapatan dan sebagai pencatatan beban biaya pada setiap periode tertentu agar nantinya akan mencerminkan nilai saldo yang sebenarnya. Lalu ada jurnal penutup, ialah membuat saldo akun nominal yang mencakup penghasilan, beban, dan juga dividen menjadi 0, sehingga pada periode selanjutnya akan dimulai kembali dengan saldo 0. Kemudian jurnal pembalik. Jurnal pembalik ini untuk membalik jurnal penyesuaian yang menimbulkan akun neraca. Jurnal ini dibuat untuk membalik beberapa jurnal penyesuaian tertentu yang sudah disusun pada periode sebelumnya. Dan jurnal ini bersifat opsional, artinya boleh membuat dan juga tidak apa-apa. Selanjutnya saya akan menjelaskan laporan keuangan. Terdapat 5 jenis laporan keuangan, yaitu ada laporan laba rugi, dan komponen di dalamnya meliputi pendapatan, beban, harga pokok penjualan, beban pajak, laba atau rugi perusahaan. Lalu ada laporan perubahan modal, yang komponennya yaitu modal awal, laba rugi, setoran tambahan pemilik, prive, modal akhir. Lalu selanjutnya ada laporan neraca, komponennya aset, ekuitas, liabilitas. Lalu ada laporan arus kas yang komponennya berisi arus kas dari kegiatan bisnis, arus kas dari kegiatan investasi, arus kas dari kegiatan pendanaan, total kegiatan kas, saldo awal kas. Lalu ada CALK, catatan atas laporan keuangan, yaitu komponennya berisi tentang informasi umum tentang entitas pelaporan dan entitas akuntansi, kebijakan fiskal dan ekonomi makro, penjelasan pos LPK atau laporan keuangan, dan informasi tambahan lainnya jika diperlukan. Lalu, apa manfaat laporan keuangan? Manfaat laporan keuangan yang pertama itu menyediakan informasi, kondisi, dan perkembangan keuangan yang berhubungan dengan perseorangan atau organisasi atau perusahaan, yang menjadi bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan yang tepat dan akurat. Yang kedua, memberikan informasi yang berguna bagi manajemen perusahaan untuk mengambil keputusan. Yang ketiga, menetapkan hak bagi masing-masing pihak yang mempunyai suatu kepentingan dalam suatu perusahaan, baik itu pihak internal maupun eksternal. Yang keempat,
membantu suatu perusahaan untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Yang kelima, membantu perusahaan mengetahui laba yang diperoleh. Yang keenam, mengawasi dan mengendalikan berbagai macam suatu kegiatan yang terjadi pada perusahaan. Lalu ada hubungan antara laporan keuangan. Hubungan laporan antar keuangan ini mencerminkan hubungan yang artikulatif. Laba rugi yang tersaji dilaporkan laba rugi menjadi bagian dari laporan perubahan ekuitas. Selanjutnya, saldo akun ekuitas yang tersaji di laporan perubahan ekuitas tercantum di neraca. Sedangkan laporan arus kas terkait dengan neraca yaitu akun kas. Lalu, siapa pengguna laporan keuangan? Pengguna laporan keuangan itu ada pemilik, yaitu untuk mengetahui seberapa banyak modal yang dibutuhkan bisnis untuk menghasilkan pendapatan. Yang kedua ada manajemen perusahaan untuk membuat keputusan tentang bisnis. Yang ketiga ada karyawan untuk mengetahui dan memahami laporan keuangan perusahaan dan mengembangkan atau ekspansi karir mereka. Yang keempat ada investor untuk membuat keputusan menanamkan saham kepada perusahaan yang bersangkutan. Yang kelima ada kreditur untuk dapat melihat perusahaan yang bersangkutan dapat membayar kewajiban jangka pendeknya. Yang keenam, pemasok untuk memberikan keputusan dalam memberikan kredit kepada perusahaan tersebut. Yang ketujuh, kompetitor untuk mempertahankan keunggulan kompetitif. Yang kedelapan ada pemerintah untuk melakukan prediksi pajak masa depan berdasarkan kinerja perusahaan. Lalu perbedaan laporan keuangan jasa dan dagang. Perbedaannya dari persediaan. Jika di jasa tidak menggunakan barang melainkan produk jasa. Tetapi di perusahaan dagang menggunakan barang dagang dalam bentuk jadi yang nantinya akan dijual. Lalu perbedaan yang kedua di jenis layanan. Jasa hanya memberikan jasa fasilitas. Jika perusahaan dagang menyediakan stik barang yang diperlukan yang sebelumnya diolah di perusahaan manufaktur. Terus berbeda dengan lalu perbedaannya di pendapatan. Kalau perusahaan jasa mendapatkan pendapatan berupa pendapatan jasa atau servis, dan perusahaan dagang mendapatkan pendapatan berupa penjualan. Lalu di sini saya akan menjelaskan perhitungan harga pokok penjualan dalam perusahaan dagang. Yang pertama itu persediaan awal ditambah dengan pembelian, ditambah dengan beban angkut pembelian, dikurangi retur pembelian, dikurangi potongan pembelian, sehingga dihasilkan barang tersedia untuk dijual. Lalu dikurangi dengan persediaan akhir barang dagang dan menjadilah harga pokok penjualan. Lalu di sini saya akan menjelaskan standar akuntansi. Standar akuntansi adalah suatu metode dan format baku dalam penyajian informasi laporan keuangan suatu kegiatan usaha. Standar akuntansi dibuat, disusun, dan disahkan oleh lembaga resmi. Di Indonesia ada 4 jenis standar akuntansi. Yang pertama itu ada PSAK IFRS atau Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan International Financial Reporting Standard. Standar ini adalah patokan penyusunan, pencatatan, penyajian, dan perlakuan laporan keuangan agar informasi keuangan yang dihasilkan relevan bagi pengguna laporan. PSAK digunakan oleh perusahaan entitas yang memiliki akuntabilitas publik, baik yang sudah terdaftar di pasar modal maupun yang masih dalam proses pendaftaran pasar modal. Yang kedua ada SAK etap. Standar akuntansi keuangan untuk entitas tanpa akuntabilitas publik. Standar akuntansi keuangan ini untuk entitas tanpa akuntabilitas publik dipakai oleh entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik yang signifikan, sehingga perusahaan dimaksud menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum bagi pengguna eksternal. Yang ketiga ada PSAK Syariah
Pernyataan standar akuntansi keuangan syariah digunakan oleh entitas yang melakukan transaksi syariah, baik itu lembaga syariah maupun lembaga non-syariah. Standar akuntansi ini dikembangkan mengikuti model SAK umum, namun berbasis syariah, dengan mengacu pada Fatwa Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Yang keempat ada SAP, Standar Akuntansi Pemerintahan. Diterbitkan sebagai peraturan pemerintah yang diterapkan untuk entitas pemerintah dalam menyusun laporan keuangan pemerintahan pusat LKPP dan laporan keuangan pemerintah daerah LKPD. Laporan keuangan pokok menurut standar akuntansi pemerintahan adalah laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. SAP dibuat untuk menjadi transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas pengelola keuangan negara demi mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih. Lalu di sini ada perbedaan SAK dan PSAK. Perbedaan yang pertama yaitu dari metode yang digunakan untuk laporan arus kas dari aktivitas operasi. Jika di PSAK menggunakan metode langsung dan tidak langsung. Jika di SAK etap hanya menggunakan metode tidak langsung. Lalu perbedaan yang kedua di metode tingkat suku bunga. Di PSAK wajib bagi investasi diukur pada biaya amortisasi. Di SAK etap tidak eksplisit mewajibkan bagi investasi diukur pada biaya amortisasi. Lalu di pergabungan usaha dan goodwill. Di PSAK menunjukkan pergabungan usaha dan goodwill, dan di SAK etap tidak menunjukkan pergabungan usaha dan goodwill. Lalu di investasi pada perusahaan cabang, di PSAK itu laporan keuangan konsolidasi bagi cabangnya. Jika di SAK etap menggunakan metode ekuitas untuk laporan investasinya. Lalu di properti investasi, di PSAK menggunakan model biaya perolehan atau nilai wajar, dan di SAK etap menggunakan biaya perolehan. Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang badan usaha. Yang pertama ada badan usaha PT atau perseroan terbatas. Perseroan terbatas adalah suatu badan hukum untuk menjalankan usaha yang memiliki modal terdiri dari saham-saham yang pemilikannya memiliki sebagian banyak saham yang dimilikinya. Lalu yang kedua ada CV. Suatu bentuk badan usaha berupa persekutuan yang didirikan oleh 2 orang atau lebih, di mana sebagian para anggotanya memiliki tanggung jawab yang tidak terbatas, dan sebagian anggota lainnya memiliki tanggung jawab yang terbatas. Yang ketiga ada perseorangan. Suatu perusahaan atau bentuk bisnis yang paling sederhana yang dimiliki oleh pemilik tunggal, sedangkan pengusaha perseorangan adalah pemilik dari suatu perusahaan perseorangan yang memiliki kendali penuh atas bisnis tersebut. Lalu ada pembentukan badan usaha. Pembentukan badan usaha ini yang pertama harus ada akta pendirian. Akta ini dibuat dan ditandatangani oleh notaris. Yang kedua, surat keterangan domisili perusahaan. Surat ini diajukan ke kelurahan setempat sebagai bukti keterangan alamat perusahaan. Yang ketiga, NPWP, nomor pokok wajib pajak. Permohonan pendaftaran wajib pajak badan usaha diajukan ke kantor pelayanan pajak atau KPP sesuai dengan domisili perusahaan. Selain mendapat kartu NPWP, akan mendapatkan surat keterangan sebagai wajib pajak. Lalu yang keempat ada SIUP, surat izin usaha perdagangan. Permohonan diajukan ke Dinas Perdagangan Kota atau Kabupaten untuk golongan SIUP menengah dan kecil, sedangkan SIUP besar diajukan ke Dinas Perdagangan Provinsi. Yang keempat ada TDP, tanda daftar perusahaan. Pendaftaran dilakukan ke Dinas Perdagangan yang berada di kota atau kabupaten domisili perusahaan. TDP dianggap sebagai bukti nyata bahwa usaha Anda telah terdaftar dan disahkan oleh pejabat dan berwenang. Lalu likuidasi badan usaha. Likuidasi badan usaha di sini yang pertama ada dissociation atau pengunduran diri.
Pengunduran diri di sini yaitu sekutu yang pertama, sekutu meninggal, sekutu mengundurkan diri, dan keputusan pengadilan atau secara hukum. Yang kedua, dissociation, pembubaran. Dissociation di sini bisa terjadi apabila seluruh sekutu sepakat untuk melakukan pembubaran. Yang ketiga, ada terminasi dan likuidasi. Perusahaan melakukan penjualan dan membayar hutang-hutangnya. Lalu yang keempat, ada pinjaman dari sekutu. Perusahaan akan melunasi pinjaman dari sekutu yang ada di perusahaan tersebut. Lalu defisit akun modal sekutu. Apabila sekutu yang terjadi defisit, maka sekutu yang lainnya harus menutupinya. Yang keenam, ada laporan likuidasi dan realisasi persekutuan. Setelah dilakukan terminasi dan likuidasi persekutuan, harus melaporkan secara tertulis dan diberitakan di berita acara bahwa persekutuan tersebut telah melakukan likuidasi. Selanjutnya, pelaporan segmen. Pelaporan informasi keuangan menurut segmen operasi yang dijalankan oleh suatu perusahaan. Informasi segmen bisa disajikan di dalam batang tubuh laporan keuangan sebagai catatan atas laporan keuangan atau di dalam subskedul terpisah yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan. Pelaporan segmen atau segmen reporting diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 5 PSAK 5. PSAK 5 merupakan hasil adopsi dari International Accounting Standard Nomor 14. Selanjutnya ada periode-periode pelaporan keuangan. Yang pertama, periode kalender, yaitu dari 1 Januari sampai 31 Desember. Yang kedua, ada periode fiskal, yaitu 12 bulan dan tidak terpatok awal dan akhirnya. Yang ketiga, ada periode interim, yaitu jika pihak manajemen dan stakeholder membutuhkannya, bisa secara bulanan, triwulan, atau periode lainnya. Yang keempat, ada periode tahunan, yaitu 12 bulan atau 1 tahun. Pelaporan interim. Pelaporan interim merupakan laporan keuangan yang berisi laporan keuangan lengkap seperti yang dideskripsikan di PSAK nomor 1, penyajian laporan keuangan, atau laporan keuangan ringkas untuk suatu periode interim. Perbedaan komponen laporan keuangan interim dan laporan keuangan lengkap. Untuk laporan keuangan lengkap, terdapat laporan posisi keuangan pada akhir periode, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain selama periode, laporan perubahan ekuitas selama periode, laporan arus kas selama periode, catatan atas laporan keuangan yang berisi ringkasan kebijakan akuntansi yang signifikan dan informasi penjelasan lain, informasi komparatif mengenai periode terdekat sebelumnya sebagaimana ditentukan dalam paragraf 38 dan 38A. Lalu ada laporan posisi keuangan pada awal periode terdekat sebelumnya ketika entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan. Lalu pada laporan keuangan interim, yaitu ada laporan posisi keuangan, laporan laba rugi komprehensif lain ringkas baik digabung maupun dipisah, laporan perubahan ekuitas ringkas, laporan arus kas ringkas, catatan penjelasan tertentu. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.